Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 482, Dampak Esensi Pedang. Setengah hari telah berlalu sementara para ahli menunggu dengan tidak sabar. Lubang di gunung tempat pedang pembunuh jantung ditempatkan akhirnya mulai bergetar. Ini baru saja dimulai. Semua ahli berkonsentrasi pada lubang itu. Bas, gema melengking dari pedang bergema di seluruh area saat cahaya merah menutupi langit di atas lubang tersebut. Di tengah cahaya itu, senjata ajaib yang tak tertandingi perlahan-lahan naik ke udara. Semua orang di tempat kejadian menahan napas sambil menatap senjata yang terangkat itu dengan penuh perhatian. Pedang pembunuh jantung, senjata leluhur pedang sekaligus senjata sihir nomor 1 dalam prinsip pedang. Apakah ini pedang pembunuh jantung? Jian Wushuang menatap pedang panjang yang mengambang di cahaya merah, matanya dipenuhi dengan keheranan. Pedang itu berwarna merah pekat dan memancarkan cahaya dingin. Bahkan pada pandangan pertama, orang-orang dapat mengetahui bahwa itu adalah pedang pembunuh yang mengguncang dunia. Namun, bukan itu yang membuat Jian Wushuang terkejut. Sebaliknya, pedang itu sangat mirip dengan pedang pembunuh 3 miliknya. Walaupun warna dan ukurannya berbeda, kedua pedang itu sama dalam segala hal, termasuk gagangnya dan retakan misterius pada bilahnya. Senjata ajaib nomor 1 di prinsip pedang. Para ahli berseru kagum, dan mata mereka menyala karena keserakahan. Setiap ahli prinsip pedang memiliki keinginan besar untuk memiliki pedang ini, tetapi tidak seorang pun dari mereka yang mampu memilikinya dalam 1000 tahun terakhir sejak kematian leluhur pedang karena pedang itu terlalu kuat untuk dikendalikan. Tiba-tiba, pedang yang melayang itu bergetar dan suara menusuk lainnya bergema, seakan mencapai langit. Esensi pedang yang dahsyat dilepaskan, begitu dahsyat sehingga kemanapun ia lewat, langit menjadi gelap dan kehampaan mulai beriak. Seluruh dunia tampaknya dipenuhi dengan atmosfer yang mendebarkan. Ini dia. Saat para ahli menatap esensi pedang yang melesat ke arah mereka dengan kecepatan yang terlihat, mata mereka menyipit dan mereka mempersiapkan diri. Meski begitu, mereka tampak pucat setelah esensi pedang menyapu mereka, dan beberapa dari mereka bahkan kehilangan akal sehatnya. Sangat sedikit yang dapat menghadapi dampaknya dengan mudah. Sekarang akhirnya aku mengerti apa maksudmu. Tianming Lord menatap Hun Jian Lord. Dia tampak mengerikan. Meskipun hantu jiwa pedangnya telah muncul, dia hampir tidak dapat menghalangi esensi pedang dengan kekuatannya. Para bangsawan berjuang untuk maju, tetapi semakin dekat mereka ke pedang pembunuh jantung, semakin besar dampaknya. Mereka sepenuhnya percaya bahwa esensi pedang di sekitar ruang rahasia pasti sangat kuat. Di antara para ahli, beberapa masih dapat bergerak ke ruangan akibat benturan. Saat ini, hanya esensi pedang yang meletus. Sebentar lagi, akan ada ribuan pedang yang memberi hormat kepada pedang pembunuh jantung. Sebelum itu terjadi, kita harus sedekat mungkin dengan pedang itu agar kita bisa memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya, kata penguasa Hun Jian dengan suara rendah. Ayo pergi. Dengan berteriak, sang bangsawan berhasil maju satu langkah ke depan. Bukan hanya dia, para ahli lainnya juga berusaha sekuat tenaga untuk mendekati pedang pembunuh jantung. Namun, seiring meningkatnya kekuatan esensi pedang, jalan mereka ke depan menjadi semakin sulit. Astaga, plus. Cahaya yang mengalir melesat melintasi langit dengan kecepatan yang luar biasa dan mendekati kaki gunung dalam sekejap seolah-olah dia sama sekali tidak terpengaruh oleh esensi pedang. Dia memilih sebuah ruangan dan berjalan masuk. Para ahli tidak terkejut melihat ini karena cahaya yang mengalir itu tidak lain adalah Suming. Sebagai salah satu dari 9 penguasa, Suming dijuluki pedang iblis dan telah mencapai puncak tertinggi dalam prinsip pedang. Diyakini bahwa ia hanya berada di posisi kedua setelah leluhur pedang di puncaknya, jadi mudah baginya untuk menanggung dampak dari esensi pedang. Sebaliknya yang lainnya berada di tengah perjuangan yang sulit. Misalnya, ketika Jian Wushuang pertama kali merasakan dampaknya, dia hampir tidak dapat menahannya. Sampai akhirnya dia melepaskan 2 hantu jiwa pedang untuk membantunya. Jian Wushuang bergerak dengan mantap, selangkah demi selangkah. Meskipun dampaknya perlahan bertambah kuat, ia berhasil mencapai gunung dengan cukup cepat dengan bantuan jiwa pedang gandanya. Tidak buruk. Tiba-tiba, dia mendengar suara lembut dari sampingnya. Dia mengikuti suara itu dan melihat ayahnya, Jian Nantian, sedang menatapnya di depan sebuah ruangan. Jian Wushuang mengangkat bahu sebelum berjalan memasuki salah satu ruangan. Dia telah mencapai sesuatu yang juga ingin dilakukan oleh banyak ahli lainnya. Berada lebih dekat dengan pedang pembunuh jantung berarti ruangan itu akan memberikan manfaat terbaik. Namun, hanya selusin orang yang berhasil mencapai ruangan itu meskipun semua orang berjuang keras, dan mereka yang berhasil adalah para jenius sejati dalam prinsip pedang. Adapun Tuan Hun Jian dan Tuan Tianming, mereka telah memperoleh banyak prinsip pedang, tetapi mereka masih terlalu lemah untuk sampai ke ruang pertemuan. Sepertinya kita harus berhenti di sini. Wajah penguasa Hun Jian memerah.
Dia tidak mau menyerah, tetapi dia tidak bisa melangkah maju bahkan satu langkah pun, apalagi melewati jarak 30 meter yang memisahkannya dari ruangan-ruangan itu. Dia kelelahan dan telah mencapai batas kemampuannya. Pendekar pedang itu berhasil memasuki sebuah ruangan. Aku benar-benar iri padanya. Penguasa Hunjian memandang ke arah ruangan itu dengan ekspresi iri. Dia bukan satu-satunya yang merasakan hal itu. Mereka yang gagal mendekati ruangan itu juga merasakan hal yang sama. Lagi pula, hanya di dalam salah satu ruangan mereka dapat merasakan penghormatan 1000 pedang dengan cara yang paling mendalam. Di bawah bercak langit berwarna merah, ki pedang yang tak tertandingi tengah dilepaskan dari bilah pedang pembunuh jantung, yang masih mengalir dengan esensi pedang yang sangat kuat. Pada saat ini, Jian Wushuang, Jian Nantian, dan Suming, serta yang lainnya di dalam ruangan dan yang tidak, semuanya mengangkat kepala.